Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan terkait peran sumber daya manusia dalam organisasi. Sumber daya manusia merupakan sumber keunggulan daya saing yang mampu menghadapi berbagai tantangan. Dibandingkan dengan keunggulan daya saing sumber daya lain tersebut misalnya teknologi produk, proses produksi dengan berjalan waktu, daya saing sumber daya lain itu akan menjadi produk tradisional dan konvensional. Sumber daya manusia tetap dapat bertahan karena memiliki kompetensi manajerial kemampuan untuk merumuskan visi dan strategi perusahaan. Menurut Sucipto tahun 1996, ada 3 prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien, antara lain. Pertama, pengelolaan dan orientasi pada pelayanan. Mencegah pengelolaan sumber daya manusia seperti sebuah pabrik yang menghasilkan keluaran yang seragam. Misalnya, tata cara pedoman pelaksanaan. Keseragaman ini jelas tidak sesuai dengan kebutuhan keinginan sumber daya manusia. Akibatnya, pengelolaan sumber daya manusia menjadi tidak efektif dan efisien sehingga kompetensi manajerial yang diharapkan tidak tercipta. Kedua, pengelolaan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada SDM untuk berperan serta aktif dalam perusahaan, tujuannya agar sumber daya manusia mampu mendorong semangat kerja dan memotivasi mereka untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik dan mendorong SDM untuk terus-menerus menyempurnakan hasil kerjanya. Ketiga, pengelolaan sumber daya manusia yang mampu menumbuhkan jiwa entrepreneur dalam diri setiap individu di perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, ciri-ciri seorang entrepreneur. Yang pertama, menginginkan adanya akses ke seluruh sumber daya organisasi atau perusahaan, berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan, memiliki motivasi kerja yang tinggi, responsif terhadap penghargaan atau balas jasa yang diberikan perusahaan atau organisasi, berpikir jauh ke depan, bekerja secara terencana, terstruktur, dan sistematis, memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, memiliki keberanian mengambil resiko, memiliki kemampuan untuk menjual ide-idenya kepada pihak lain baik di dalam maupun di luar organisasi dan perusahaan. Memiliki intuisi bisnis yang tinggi, sensitif terhadap situasi dan keadaan kondisi baik di dalam maupun di luar perusahaan atau organisasi. Memiliki kemampuan menjalin hubungan dan kerjasama dengan sebuah pihak yang berkepentingan, cermat, sabar, dan kompromistis. Selanjutnya kita masuk di lingkup bidang sumber daya manusia. Bidang perencanaan sumber daya manusia yaitu meliputi kegiatan perencanaan, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, human resource planning, serta kegiatan perencanaan pekerjaan bagi sumber daya manusia, job design. Pada kegiatan bidang perencanaan kualitas dan kuantitas, sumber daya manusia mengandung ketidakpastian karena sifatnya dinamis dalam lingkungan perusahaan akibat pengaruh perkembangan teknologi. Masih dalam lingkup bidang sumber daya manusia, dalam struktur organisasi pengembangan manajemen, sumber daya manusia memiliki 2 macam jalur, yaitu yang pertama, jalur karir tradisional, yaitu jalur kenaikan jabatan yang lebih tinggi, pindah atau transfer ke jabatan yang memiliki tingkatan yang sama, sebagai penghargaan atas kinerja SDM-nya. Kedua, jalur karir inovatif, yaitu jalur kenaikan jabatan vertikal ke atas untuk memberikan pengalaman kesempatan yang sebanyak-banyaknya kepada sumber daya manusia sampai ke posisi puncak. Demikian peran sumber daya manusia dalam organisasi. Sampai jumpa.